Hai semuanya, di sini saya akan mempresentasikan policy brief mengenai ketahanan pangan lokal di Kabupaten Gunung Kidul dalam mata kuliah Kebijakan Sosial. Dosen pengampunya yaitu Bapak Rusman Lupinus SEMA. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Anggiani, NIM 2332012 dari Prodi Pembangunan Sosial semester 5. Di slide yang kedua ini ada daftar isi. Daftar isi ini mencakup beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pendefinisian masalah, tujuan kebijakan, solusi alternatif, analisis solusi, solusi terpilih, implementasi dan monitoring, evaluasi hasil, alat analisisnya, teori yang digunakan, kesimpulan dan juga rekomendasi, dan yang terakhir yaitu ada perspektif sosiologis dan peran keluarga dalam ketahanan pangan lokal. Latar belakang masalah. Kabupaten Gunung Kidul memiliki kondisi geografis kering, curah hujan tidak merata, serta dominasi pertanian tada hujan. Situasi ini menyebabkan ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, fluktuasi harga, dan menurunnya ketersediaan pangan lokal. Padahal potensi lokal seperti jagung dan juga umbi-umbian cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu diperlukan kebijakan penguatan ketahanan pangan dan potensi pemberdayaan masyarakat. Slide yang keempat yaitu ada identifikasi masalah yang terdapat dalam 4 poin. Poin yang pertama yaitu ada lemahnya ketahanan pangan lokal di Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua yaitu menurunnya kesejahteraan petani. Dan yang ketiga yaitu kenaikan harga pangan lokal. Yang terakhir atau yang keempat yaitu peningkatan kerentanan rumah tangga miskin terhadap guncangan ekonomi. Pendefinisian masalah. Adapun akar penyebab yang paling relevan yaitu ada 10. Yang pertama yaitu ada keterbatasan lahan produktif, curah hujan rendah, ketergantungan pada pertanian tada hujan, rendahnya diversifikasi pangan, lemahnya penerapan teknologi pertanian, minimnya sistem irigasi permanen, keterbatasan akses permodalan bagi petani kecil, kurangnya akses pasar, rendahnya literasi gizi pada masyarakat, serta belum optimalnya sistem distribusi dan penyimpanan hasil pangan. Slide yang keenam, tujuan kebijakan. Memperkuat ketahanan pangan lokal dengan menurunkan kerawanan pangan sebesar 25% dalam 5 tahun. Tujuan dicapai melalui diversifikasi pangan lokal, teknologi pertanian berkelanjutan, peningkatan akses pasar petani, serta penguatan kemandirian penyediaan pangan di tingkat desa. Solusi alternatif. Beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan antara lain diversifikasi pangan lokal melalui pengembangan komoditas seperti jagung, sorghum, dan juga umbi-umbian, pembangunan embung dan irigasi mikro, pengembangan pertanian perkotaan dan pekarangan yang lestari, penerapan teknologi pertanian modern seperti drip irrigation, pembentukan koperasi pangan, pemberian subsidi benih dan pupuk ramah lingkungan, edukasi gizi masyarakat, penguatan BUMDes dan distribusi pangan, digitalisasi rantai pemasok pangan, serta penyediaan akses pembiayaan mikro bagi petani kecil. Slide ke-9 ini membahas tentang solusi terpilih. Solusi yang dipilih adalah pembangunan embung dan juga irigasi mikro. Pembangunan embung dan irigasi mikro dipilih karena satu, sesuai dengan kondisi geografis yang rawan kekeringan. Yang kedua, mendukung peningkatan ketersediaan air dan produktivitas pertanian. Yang ketiga, sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Dan yang keempat, dapat dikombinasikan dengan diversifikasi pangan dan juga teknologi pertanian. Implementasi dan monitoring. Implementasi. Tahap implementasi dari solusi terpilih dilakukan melalui beberapa kegiatan utama. Pertama, pembangunan 10 embung desa dalam kurun waktu 3 tahun sebagai sumber irigasi dan penampungan air hujan.
Yang kedua, pemasangan sistem irigasi tetes di lahan-lahan pertanian kecil agar efisien penggunaan air. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan bagi petani mengenai manajemen air dan teknik pertanian hemat air. Yang keempat, pembentukan kelembagaan pengelolaan air desa agar setiap embung memiliki sistem pengelolaan berkelanjutan. Monitoring. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan, setiap kegiatan memiliki indikator kinerja utama atau KPI yang jelas, seperti jumlah embung yang dibangun, luas lahan yang mendapatkan irigasi, jumlah petani yang terlatih, serta persentase kelembagaan yang berfungsi aktif. Monitoring ini dilakukan secara periodik oleh pemerintah daerah bersama masyarakat sekitar. Slide yang ke-11 yaitu ada evaluasi hasil. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Beberapa indikator yang digunakan antara lain penurunan jumlah rumah tangga rawan pangan minimal 25% dalam 5 tahun, peningkatan produktivitas pertanian sebesar 20% dalam 3 tahun, pengurangan ketergantungan pada pertanian tak ada hujan hingga 30%, peningkatan ketersediaan air irigasi sebesar 40%, serta tingkat kepuasan petani terhadap infrastruktur air yang mencapai 85%. Evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penguatan program di masa mendatang. Slide yang kedua yaitu alat analisis. Dalam proses penyusunan kebijakan ini digunakan kombinasi alat analisis kuantitatif dan juga kualitatif. Analisis kuantitatif mencakup penghitungan indeks ketahanan pangan, analisis regresi antara lain pembangunan irigasi dan produktivitas pertanian, serta analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Sementara itu, analisis kualitatif dilakukan melalui focus group discussion atau FGD dengan masyarakat, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, dan analisis SWOT atau SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam penguatan ketahanan pangan lokal. Teori yang digunakan dalam perumusan alternatif kebijakan, 3 teori utama yang menjadi dasar analisis. Pertama, teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan. Yang kedua yaitu ada teori ketahanan pangan yang dikembangkan oleh FAO, menjelaskan 4 pilar utama yaitu ketersediaan akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Yang ketiga yaitu teori ketergantungan yang menyoroti pentingnya kemandirian produktivitas pangan atau produksi pangan lokal agar daerah tidak terlalu bergantung pada suplai dari wilayah lain. Slide yang ke-14 yaitu ada rekomendasi dan juga kesimpulan. Kesimpulannya yaitu permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Gunung Kidul merupakan isu yang strategis yang membutuhkan intervensi kebijakan jangka panjang. Kondisi geografis yang kering dan keterbatasan sumber daya air menjadikan daerah ini rawan terhadap ketidakstabilan pangan. Melalui program pembangunan embung dan juga irigasi mikro, ketahanan pangan dapat diperkuat dengan meningkatkan ketersediaan air dan produktivitas pertanian. Program ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas petani, dukungan kelembagaan desa, serta sistem monitoring yang berkelanjutan. Rekomendasi. Berdasarkan analisis, beberapa rekomendasi penting perlu diterapkan agar kebijakan berjalan efektif. Pertama, pemerintah daerah perlu memperluas program pembangunan embung di wilayah rawan kekeringan khususnya. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara BUMDes, lembaga riset, dan perguruan tinggi untuk inovasi teknologi pertanian hemat air. Yang ketiga, dana desa perlu dioptimalkan untuk mendukung infrastruktur pangan dan pelatihan petani. Keempat,
Peningkatan literasi gizi dan promosi diversifikasi pangan lokal harus dilakukan melalui kegiatan edukasi masyarakat. Terakhir yaitu adanya monitoring dan juga evaluasi berbasis data tahunan perlu dijalankan untuk memastikan program tetap tepat sasaran. Slide yang ke-15 yaitu ada perspektif sosiologi dan peran keluarga dalam ketahanan pangan lokal. Perspektif sosiologi. Dalam perspektif sosiologi, ketahanan pangan dipandang tidak hanya sebagai persoalan produksi saja, tapi juga hubungan sosial di dalam masyarakat. Elemen pentingnya meliputi struktur sosial pedesaan, menentukan siapa yang memiliki akses terhadap lahan, air, dan juga teknologi. Model sosial seperti gotong royong, jaringan petani, dan kelompok petani berpengaruh pada distribusi informasi, kerja kolektif, dan keamanan pangan. Relasi kekuasaan antara pemerintah desa, petani, dan lembaga ekonomi mempengaruhi pemerataan sumber daya pangan. Yang terakhir yaitu ada kearifan lokal turut membentuk pola konsumsi dan strategi ketahanan di musim paceklik. Peran keluarga yaitu ada keluarga itu merupakan unit besar atau unit dasar yang menentukan stabilitas pangan lokal melalui satu, pengelolaan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan harian. Yang kedua, pola konsumsi sehat dan diversifikasi pangan berdasarkan potensi lokal. Yang ketiga, pemanfaatan pengetahuan lokal seperti teknik penyimpanan tradisional dan olah pangan lokal. Yang keempat dan yang terakhir yaitu peran perempuan sebagai pengatur konsumsi, pengelolaan pangan, dan pendukung kegiatan ekonomi produktif keluarga. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian materi ketahanan pangan lokal di Kabupaten Gunung Kidul ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.